Pemirsa selalu bijak saat membagi informasi di media sosial. Model sekaligus selebgram yang sengaja mengunggah informasi palsu atau hoax akhirnya berurusan dengan polisi dan diperiksa di Polda Metro Jaya. Diduga ia hanya iseng dan memanfaatkan isu begal yang tengah marak. Model ADV keluar dari ruang penyidik malam tadi usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sejak siang. Pemeriksaan dilakukan menyusul informasi bohong atau hoax terkait dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan ditulis di halaman sosmednya. Didampingi keluarga dan pengawalan ketat, ADV tidak berbicara sama sekali dan langsung menuju kendaraannya. Sepanjang perjalanan menuruni tangga gedung pemeriksaan, ia hanya tertunduk berusaha menutupi wajahnya dengan tangan. Sementara itu polisi memastikan ADV bukan korban begal atau tindak kriminal lainnya. Karena dari beberapa berita viral yang ada di media sosial, setelah kami konfirmasi dan kami lakukan verifikasi, ternyata informasi tersebut tidak benar. Ternyata informasi tersebut hoax. Nah, sementara di sisi lain dengan informasi yang sudah terunggah tersebut dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Sebelumnya ADV diduga sempat memposting dirinya dibegal di pinggir tol Kebon Jeruk. Sontak cerita viral, terlebih ia dilukai dengan senjata tajam lalu dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Namun saat polisi memeriksa rumah sakit, ternyata korban tidak pernah terdaftar di rumah sakit. Laporan polisi juga nihil. Yang lebih mengejutkan, setelah ditelusuri, aksi ADV hanya iseng dan memanfaatkan isu begal yang sedang ramai dibicarakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, waspada dalam memilih skincare pemirsa, karena bukannya menjadi cantik, Anda malah jadi korban kosmetik ilegal mengandung zat merkuri yang berbahaya. Sebuah gudang dan rumah produksi yang membuat skincare ilegal digerebek polisi di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Seluruh produk dijual secara online hingga sulit dilacak. Polisi menggerebek rumah produksi pembuatan kosmetik ilegal di kawasan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penggerebekan berawal dari penangkapan 3 pelaku, R, SA, dan MAR, di lokasi pengiriman kosmetik ilegal. Dengan mengamankan 3 karung paket kosmetik siap edar. Polisi lalu mengembangkan kasus dan mengamankan pelaku NS. Seluruh pelaku mengaku belajar memproduksi kosmetik secara otodidak, belajar dari internet. Selain tanpa izin BPOM, kosmetik juga mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Pelaku NS mengaku bisa meraup omset hingga 50 juta rupiah per bulan sejak tahun 2024. Sementara pelaku SA memperoleh omset 21 juta rupiah per bulan melalui penjualan online. Di Tipit Narkoba Bareskrim Polri telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni saudara NS dan saudara SA, selaku pemilik usaha sekaligus distributor produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM dan mengandung bahan berbahaya jenis merkuri dengan merek Lavia, Viana, Heti, Low Glow, Low Skin, dan Friska. Hingga kini polisi masih mendalami jaringan distribusi lain yang terhubung dengan pelaku, serta peredaran kosmetik ilegal serupa di sejumlah daerah. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. Ratusan pelajar diamankan Polsek Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Polisi mendapatkan laporan bahwa pelajar tersebut hendak melakukan tawuran. Ratusan siswa SMK swasta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diamankan Polsek Tambun Kamis malam hari. Petugas mengamankan mereka di saat tengah konvoi di Jalan Pangeran di Penogoro. Usai melakukan pendataan, orang tua dari pelajar dipanggil untuk menjemput anaknya dan mendapatkan edukasi. Bu, saya banyak terima kasih kepada ibu yang menyelamatkan semua anak-anak sekolah untuk mencegah tawuran atau
yang tidak diinginkan. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak pada Ibu. Mari Bu. Ya. Sama-sama ya Pak. Ya. Mereka ini salah satu remaja memiliki akun yang merupakan akun medsos untuk menantang tawuran. Jadi bisa dikatakan mereka ini sedang menunggu lawan, tetapi dapat digagalkan oleh tim patroli kami. Dan alhamdulillah tadi dari 109 orang remaja, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan tidak ditemukan senjata tajam. Petugas juga memberikan himbauan kepada orang tua para pelajar agar lebih mewaspadai kegiatan anak-anak mereka di saat usai pulang sekolah. Kewaspadaan orang tua dibutuhkan untuk mencegah anak-anak terjerumus ke dalam dunia kriminal dan obat-obatan terlarang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil meringkus gerombolan geng motor bersenjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan. Gerombolan pelaku juga kerap merampok dan tak segan melukai korbannya. Viral di media sosial, gerombolan geng motor mendebar teror dengan membentangkan busur panah di tengah jalan raya di wilayah Andi, Pangeran Petarani, Makassar. Gerombolan ini juga merupakan pelaku begal terhadap korban pemotor di Kecamatan Panakukang. Pelaku berhasil diringkus tim gabungan dari unit Jatanras Polrestabes Makassar serta unit Opsnal Polsek Panakukang tanpa perlawanan. Polisi juga menyita 3 unit ponsel milik korban pembegalan. Selain meringkus salah satu anggota geng motor, polisi juga meringkus seorang penadah barang curian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi masih mengejar komplotan geng motor lainnya dari komplotan yang sama. Yang kami amankan ini 2 hasil dari pengungkapannya Jatanras Polrestabes dan jajaran terkait dengan maraknya geng motor. Jadi dia terlibat kasus curas. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Untuk mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi, polisi merazia sejumlah pengendara yang melintas di Banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Polisi menemukan sejumlah pemuda yang mengkonsumsi miras. Satu persatu kendaraan yang melintas di ruas Banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur dihentikan polisi pada Jumat dini hari. Polisi memeriksa satu persatu pengendara dan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi kejahatan. Tidak hanya itu, sejumlah pemuda juga diperiksa identitasnya. Polisi menemukan sejumlah pemuda yang membawa minuman keras berbagai jenis. Selain itu, sejumlah pemuda juga kedapatan melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Razia dilakukan guna mengantisipasi adanya aksi begal yang tengah rawan terjadi di sejumlah titik di ibu kota. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.